Halo listeners, kembali lagi di podcast Catatan Iman, masih bersama dengan gue Victor Ditya dan gue Dennis Johan. Dan kita kembali lagi di podcast yang ke-10 ya, Den, di season yang kedua, di mana 10. di mana hari ini kita hukum Taurat ya. Apa? 10. Oh. Kayak 10 hukum Taurat ya. Wow, Anda biblical sekali ya. Biblical ya. Dan sesuatu harus dikaitkan dengan ini ya, rohani. Oke, hari ini kita masih dalam konteks Zoom ya, Den, ya? Karena memang kondisi yang masih belum memungkinkan ya. Karena memang kondisi sekarang memang nggak menentu dan nggak jelas, dan memang kita juga masih perlu terus berhati-hati ya. Karena juga Dennis, karena lu masih ini ya, Den, ya? Komplek lu masih dalam keadaan yang rawan ya. Merah ya. Jadi memang lebih bijaksana lah kalau kita melakukan secara Zoom ini ya. Bener. Oke, sebenarnya gimana? 4 minggu pernikahan. Nanyain lagi. Selalu ya, ini yang dengerin udah bosen sampai. Masalahnya gue bukan artis. Jadi update terus. Gue bukan artis, gitu ya? Jadi kalau ada yang happen itu nggak mau pengaruh apa-apa pada kehidupan orang-orang. Gitu. Oke. Sebenarnya apa yang kita bahas hari ini sebenarnya sudah kita teasing ya. Udah kita teasing di akhir daripada episode sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai New Age nih, di mana Dennis ini kan sempat mantan New Ager occult. Iya, mantan penganut dan pengikut setia di witchcraft. Yeah. Jadi kenapa dia mau bahas mengenai New Age ini? Ya karena gue ngertinya ini tuh orang. Kenapa gue ngertinya ini? Karena memang gue sebelumnya di sini gitu. Jadi sebelum gue Kristen, gue di New Age dulu. Terutama dari gue SMA terakhir lah, SMA 3. Dari SMA 3 berawal dari New Age, Law of Attraction yang The Secret, kalau lo tahu tuh waktu itu nge-trend banget sampai ada film segala macam. Dari The Secret nggak berhenti sampai di sana. Law of Attraction lanjut lagi ke Mind Power, Brainwave, Subliminal, kemudian end up sampai ke occult, yang maksudnya ada titik dimana kayak udah mulai ke ke malah udah ada spiritnya di situ. Jadi udah occult nih, udah bukan Law of Attraction. Jadi udah ada udah ada amulet, bracelet, bulu perindu, maksudnya untuk ada spirit of incubus, succubus, maksudnya itu lebih ke sexual things sih, karena memang gue dulu kan juga hiperseksual, jadi of course gue tahu end up akan ke sana, tapi maksudnya awalnya dari Law of Attraction sebenarnya. Law of Attraction yang nge-trend itu lari end up sampai ke ujungnya di mind power, astral projection. Waktu itu gue sering ngomong meditasi, astral projection, bahkan awal-awal date yang bareng di PGG ya waktu itu ya. Gue masih ngomong kan, gue suka meditasi. Meditasi gue maksud tuh bukannya meditasi Kristenan, tapi itu udah lebih ke arah astral projection dan mengosongkan diri gitu ya. Mind power sebenarnya. Iya, mind power sebenarnya. Jadi udah ada spirit lain di sana juga. Wow. That's why makanya gue pengen kita akan bahas hal itu di sini. Berarti kita hari ini bakal kesaksian mantan Ager gitu. Occult ya? Dukun. Ya, hari ini kita akan bukannya testimoni. Jadi kalau testimoni jadinya gue menjadi menyebarkan Injil New Age. Ini jadi error nih. Justru hari ini kita akan ngebahas perbedaan antara New Age dengan Christianity ya. Mungkin nggak sampai ke arah mind power ataupun ke arah yang udah sampai spirit ke sana, tapi basicnya dulu Law of Attraction yang paling ngetren kan ini kan, basicnya itu Law of Attraction dan mind power sebenarnya. Mungkin yang kalau yang sampai ke spirit jarang lah, astral projection segala macam nggak gitu banyak orang yang ke arah sana, tapi mostly sekarang gue lihat ketika gue dengerin denger khotbah, bukan curhat, khotbah pendeta, gue lihat ini kaget sih gue. Ini pendeta ngomongin Law of Attraction gitu, ngomongin The Secret gitu, bukannya Christianity gitu. Jadi gue nggak tahu dia do it innocently atau ada pemahaman yang salah dari doktrin, karena memang kekristenan bukanlah, gue nggak bilang Law of Attraction. Law of Attraction of course dari sampai hukum gravitasi dan lain-lain, science just mensupport Alkitab, tapi that's not the Christianity. Dan iman yang ada di New Age itu berbeda dengan iman daripada kekristenan. Dan sebenarnya kalau kita lihat Law of Attraction, The Secret segala macam, ini kita bisa balik mundur. Itu kalau di tahun 2000-an namanya New Age, karena The Secret. Di tahun 19-an tuh, abad 19-an tuh namanya New Thought Movement. Jadi udah dari 19-an sampai ketemu waktu itu tuh faith movement ya, Word of Faith. Word of Faith itu juga
memiliki ini progresif. Kita sampai ke New Age. Di New Age ada progresifnya namanya prosperity gospel. Kalau zaman dulu word of faith, ini ke arah healing, end up ke arah prosperity. Jadi semuanya kayaknya yang awalnya masih mending, end up kayak udah ke arah yang ke arah yang makin parah gitu. Jadi dan lebih parahnya adalah karena yang gue dengar selama ini justru kayak dokter kekristenannya udah mulai berkurang dan lebih banyak New Age-nya gitu. Jadi udah kok kayaknya Kristen ke arah New Age ya gitu. Jadi kita mau ajar nih, mudah-mudahan bisa ngebuka mata teman-teman di The Secret ataupun New Age, New Thought, whatever it is, itu bukan Kristen gitu loh. Jadi mungkin diawali gimana ya, Tor? Lu udah pernah dengar belum? Maksudnya sebelum kita masuk ke video dan lain-lain, lu udah pernah dengar belum tentang New Age, Law of Attraction, New Thought, The Secret, dan lain-lain? Pernah dong pastinya, karena waktu itu kayak cici gue kali ya, kakak gue sempat beli juga buku The Secret pas gue SMP SMA, SMA gitu ya. Kayaknya itu ngetren banget, karena itu best seller banget kan. Betul, dan itu betul. Dijual kan bukan buku agama, sebenarnya itu kayak wisdom book gitu kan. Dan itu kayak bisa banyak, waktu itu kan banyak testimoni, banyak bikin orang sukses segala macam, dan gue ngebaca juga. Betul. Ngebaca juga, dan ya gue waktu itu gue nggak mengerti. Percaya juga. Ya bukan percaya sih, gue kayak, oh mungkin benar gitu. Karena kan gue pernah baca buku itu kayak, kalau lu pengen lu punya mobil, ya lu setiap pagi lu bangun, lu ngomong depan kaca, bilang, gue punya mobil afirmasi. Ini. Ya afirmasi terus. Jadi kayak, apapun yang lu katakan pada dunia ini akan membawanya pada lu gitu. Ini intinya seperti itu kan. Jadi kayak, sampai ngebaca sih, cuman untungnya waktu itu gue nggak terlalu tertarik sih. Jadi gue nggak gitu mendalami seperti lu sih. Cuman ya gue tahu mengenai New Age itu, dan sampai sekarang juga lumayan banyak ya penganutnya ya. Bener, luas banget, manifestation segala macam. Kalau lihat di YouTube tuh huge gitu, gede banget sih. Dan ya diawali sebenarnya udah dari 19-an sih, abad 19-an, dan mungkin biar lebih clear kita langsung nontonnya videonya dulu deh ya. Maksudnya boleh. Apa yang doktrin utama daripada Law of Attraction yang diambil dari Alkitab. Kita nonton dulu ya. 5. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark chapter 11, verse 24. This is another thing Bob Proctor or Jack Canfield would say about the law of attraction. Most law of attraction teachers would say that if you ask or wish for something and believe with all your heart that you can achieve it, you manipulate your vibration to be a match to your desired reality. This is what causes attraction. This is how the law of attraction works. What the Bible wants you to know is that prayer is the same thing as asking. Prayer can also be thanking, asking for forgiveness, and simply being clear with what your heart really desires in a very emotional level. Emotion is the language of the higher power. If you say something without conviction, it will not do anything. Nah, sampai situ aja. Jadi itulah awal mula sebenarnya, ini doktrin awalnya daripada Law of Attraction apapun, The Secret, lo bisa kuantum ikhlas. Maksudnya gue banyak banget waktu itu baca buku The Secret, The Magic, The Power, pokoknya buku Rhonda Byrne gue semua ada, sampai Hero yang terakhir gue juga masih ada sampai di sini. Kemudian gue juga bagi-bagiin ke orang gitu. Gue jadi penyebar Injil bagi mereka gratis lagi. Parah banget, jadi memang dosa gue cukup banyak di sini. Jadi that's why gue harus mengklarifikasi apa yang sudah gue lakukan, dosa yang gue lakukan selama bertahun-tahun. Jadi gini loh, jadi dia pakai ayat fondasi utamanya adalah Markus 11 ayat 24, ini sama dengan fondasi utama daripada Word of Faith ataupun Prosperity Gospel, di mana maksudnya apa ya? Apapun mereka percaya bahwa apapun yang kau minta dalam namaku. Bedanya adalah kalau Prosperity Gospel atau Word of Faith itu lebih ke arah biblical, lebih ke arah biblical. Jadi masih ada fondasinya. Kalau misalnya Law of Attraction ataupun The Secret, dia mengambil filosofi seluruh agama dijadiin satu. That's why dia huge gitu. Karena memang dia menyatukan segala sesuatunya dan dia ambil formulanya. Jadi dia bilang adalah Tuhan Yesus itu adalah orang dengan higher consciousness. Dia bukan anak Tuhan, dia punya kesadaran yang lebih tinggi, sama kayak mungkin kalau di India siapa Mahatma Gandhi gitu ya, maksudnya Nikola Tesla dan lain-lain. Dia punya intelligence yang lebih tinggi, dan dia tahu cara how life works, dan dia kasih formulanya dalam bentuk quotes kayak tadi Markus 11 ayat 24. Apapun yang kamu minta dalam doa, percaya kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Nah, di situ dibikin 3 proses nih. Pertama adalah asking, minta apa yang lu mau. Kedua adalah believe, percaya.
percaya apa? Percaya lu udah menerima hal tersebut. Yang ketiga adalah receive. Lu harus terima. Tinggal terima. Jadi literally lu tinggal minta, percaya, terima. Dan dia percaya bahwa ada vibration di situ, kayak gue bilang, dia udah masuk ke quantum fisik juga, karena memang dia main vibration, dimana kalau lu bisa match vibration frekuensi antara lu dengan hal yang lu inginkan, maka hal tersebut akan datang, karena di frekuensi yang sama. Dan ini memang udah cukup banyak scientific di behind it. Contohnya adalah kayak misalnya orang pintar, dengan orang pintar, dia punya pola pikir yang sama biasanya. Jadi, either idenya sama, atau mirip, atau orang-orang yang dengan ras tertentu, maksudnya intinya adalah kita semua adalah vibration being. Jadi kayak lu dengar suara gue, tapi sebenarnya ini bukan suara, tapi vibration gitu. Suara itu dari getaran, tak gitu jatuh. Tapi itu bukan suara, tapi itu getaran yang ditranslate oleh kuping kita itu menjadi suara. Nah dari sinilah dia memasukkan science support. Kemudian dia juga pakai yang tadi lu bilang, ketika lu mikirin mobil, terus menerus lu afirmasi, tiba-tiba mobil tersebut ada di mana-mana. Apakah hukum tarik menarik itu? Karena itu bukan hukum tarik menarik, sebenarnya itu lebih ke arah psikologi itu. Kalau yang lu pernah bilang itu adalah emotional bias, tapi sebenarnya kalau di NLP kita bilang tuh itu reticular activation system, RAS gitu sistemnya. Itu adalah sistem sensor di otak kita, di mana kalau kita mikirin sesuatu yang terus-menerus, maka otak kita, sensor ini akan berpikir bahwa hal tersebut penting untuk kita. That's why kita mulai ngeliat itu di manapun. Bukan tiba-tiba hukum tarik menarik membawa mereka ke diri kita sebenarnya, tapi memang itu udah ada, cuman kita jadi aware of it, karena memang sebelum kita nggak apapun yang nggak penting kita nggak akan aware gitu. Jadi dia The Secret ini menggabungkan beberapa ilmu besar dan juga quotes daripada Buddha, Kristen dan lain-lain untuk meng-crack formula untuk bisa hidup sukses tanpa Tuhan. Basically itu. Kenapa? Karena lu lah Tuhannya. You're the God gitu loh, you're the captain of your life dan lain-lain. Dan gue sendiri juga udah pernah lakuin dengan Markus 11 ayat 24 ini, maksudnya dengan law of attraction, iman law of attraction. Dan ada beberapa temen gue juga, dan bahkan kalau lu pernah baca kayak bukunya Tony Robbins juga, dia juga adalah orang yang percaya banget. Tony Robbins is a brilliant man gitu. Dan gue juga look up to, dan dia sukses banget. Dan lu lihat Bob Proctor, Rhonda Byrne is like sempat menjadi top 10 most influential person in the world loh, di dunia. Lebih daripada presiden loh, top 10. Karena dia is brilliant girl gitu, orang yang brilliant. Dan that's why orang-orang pada percaya, dan banyak banget orang-orang yang support. Kayak gue bilang yang tadi, Jack Canfield juga, bahkan orang Kristen juga banyak yang jualin bukunya. Karena dia Chicken Soup for the Soul, pernah, itu kan keren banget. Itu banyak banget di buku-buku orang Kristen juga jualnya. Jadi, oh berarti ini Kristen nih. Nah, ini yang mungkin kita harus perjelas kenapa iman yang ada di Law of Attraction atau iman yang ada di The Secret ini berbeda dengan iman yang ada di Christianity. Mungkin itu dulu kali awalnya. Kalau gue mau tanya lu dulu nih, Tor. Kalau dari lu sendiri nih, apakah maksudnya menurut lu bener gak sih bener gak? Maksudnya apa yang dikatakan oleh yang tadi yang di video itu bilang bahwa Markus 11 ayat 24, that's the formula untuk kita bisa meng-crack how life works. Kayak yang tadi lu juga pernah lakuin, yang kayak lu afirmasi ngomong di depan kaca misalnya, kalau lu sukses ataupun lu kaya, lu pengen mobil ini segala macam, apakah itu memang apakah itu memang dari Alkitab nggak sih? Maksudnya hal-hal tersebut yang dia kan quotes dari Markus ya, dan dia juga quotes dari banyak ayat Alkitab lain. Kalau kita mau buka semua, kayak seek and you shall knock and you will ketuklah maka akan dibukakan, kemudian carilah maka akan ditemukan. Dan ini kan ada semuanya law of attraction punya nih. Maksudnya apakah itu benar? Apakah itu benar menurut lo? Ayatnya sih benar. Cuma maksudnya memang New Age ini memang ajaran yang unik ya. Karena kalau dibilang, karena mungkin kalau ajaran-ajaran yang lainnya, agama kepercayaan lainnya itu kan sudah jelas ya. Contoh misalnya kalau kayak di Kristen ya ada yang bisa baptisan dan segala macam, tata caranya jelas lah ya. Atau enggak misalkan di Islam kan ada 5 pillar of Islam yang harus dia lakuin gitu kan. Jadi jelas. Betul. Tapi kalau di New Age memang hampir bisa dibilang nggak ada bentuknya sebenarnya apa yang harus perlu dilakukan. Jadi yang sebenarnya everything that works for you ya do it sebenarnya. Actually gitu kan. Segala sesuatu yang works for you ya lu ambil gitu. Jadi suatu kalau itu baik buat lu ya lu ambil, ya lu terapin. Dan itu juga banyak diaplikasikan di Alkitab yang lu bilang tadi. Ayat-ayat yang dirasakan works for them ya diambil. Cuma menurut gue akan jadi kurang baiknya adalah kalau yang diambil sebagian gitu. Karena kan kalau kita baca di Alkitab juga sebenarnya
ada konteks-konteks dan ada tension-tension tertentu kan. Contoh kalau di Yakobus Yakobus kan dikatakan juga doamu tidak terjawab karena ya yang kamu minta itu datang dari dirimu sendiri dan segala macam. Which is kan sebenarnya itu bertentangan untuk memuaskan kan. dirimu sendiri. Iya kan, itu bertentangan sebenarnya. Jadi kayak kalau kita ngebaca Alkitab ya menurut gua harus utuh ya. Nggak bisa ngambil-ngambil bagian-bagian yang cuman enak di kita doang atau enggak mensupport kepercayaan kita. Jadi menurut gua itu satu hal yang miss sih dari New Age ini gitu. Karena kan beda bakal kalau baca Alkitab kan sama sekali nggak menekankan pada diri kita kan. Sebenarnya yang kita minta juga sebenarnya harusnya kalau di Kristen ya, apa yang kita minta kan ujung-ujungnya buat kemuliaan Tuhan sebenarnya. Betul. Bukan buat kemuliaan kita. Sedangkan kalau di Age kan karena Tuhannya gua. Jadi yang gue minta buat gua dong. Ada sih. Iya. Jadi kan ya itu, jadi ya beda konteksnya. Jadi menurut gua agak kurang tepat sih kalau dia menggunakan ayat Alkitab. Kalau lu sendiri gimana? Bener banget sih. Iya bener banget, Tor. Jadi memang itu yang utama memang karena fokusnya aja udah salah. Fokusnya ke diri kita. Jadi memang dia jual produk tapi produk ini sebenarnya si Rhonda Byrne ini packing produk dalam bentuk hidup sukses, kaya, berhasil, desire, dreams, dan ini yang bikin banyak banget orang yang kayak, gitu siapa sih yang nggak mau gitu. Dan apalagi di packingnya cukup cantik ya dengan dia bilang bahwa based on love gitu. What's the universe? Jadi dia bilang nggak ada Tuhan, adanya universe. Universe ini adalah love gitu. Dan dia juga maksudnya konteksnya adalah waktu itu di Alkitab juga dituliskan God is love. Nah ini yang salah karena dia ambil satu ayat udah God is love, jadi love attraction is love, berarti love attraction is God gitu. Jadi kayak dia menjadi love attraction God dan you are God gitu, karena Tuhan juga Yesus juga ngomong bahwa the kingdom of God is not is within you. Ya di dalam. Wah, dari situ makin wah gila Kristen, jangan Kristen yang salah Pak ya. Maksudnya jadi orang-orang mulai jangan sebenarnya selama ini ajaran-ajaran agama tuh cuman berusaha meng-crack how life works dan diciptakanlah satu New Age mengkumpulin semua formula-formula dari ajaran Buddhism, Muslim segala macam diambil, nah dijadiin satu tanpa Tuhan. Karena apa? Karena lu Tuhannya. Based on feeling. Jadi love yang ada di love attraction itu berdasarkan feeling, bukannya berdasarkan true love gitu. Bedanya kan kalau misalnya kita orang Kristen ya, kita love the person, tapi we hate something that broke the person gitu. Jadi kita hate the sin karena sin itu menghancurkan orang tersebut. Betul. Bukannya love yang I love you dan biarin aja lu udah suka-suka lu mau drug addict, lu mau free sex, lu mau selama lu kan enjoy. Jadi kalau law of attraction everything semuanya berdasarkan vibration. Berdasarkan kalau lu merasa feel good then you will attract good gitu. If you think good you will attract good. Udah apakah itu yang diajarkan oleh Alkitab ya sebenarnya nggak juga. Ini yang membuat kita harus perjelas dulu nih perbedaan antara iman daripada law of attraction dan iman daripada Christianity. Iman daripada New Age ini sebenarnya lebih didasarkan pada feeling. Itu yang pertama. Jadi nggak ada fondasinya karena setiap orang punya feeling berbeda akan sesuatu hal yang sama. Betul. Dan ini nggak ada fondasinya. Jadi karena contohnya adalah kalau orang-orang dari sini gue nggak mau membahas orang yang homoseksual ataupun LGBT ya, tapi maksud gue tuh they feel good gitu ketika ngelakuin. Tapi kalau kita sebagai orang yang tahu kebenaran, maka kita that's not good gitu. Maksudnya itu merusak diri lu dan itu bisa menyebabkan penyakit dan umur lebih pendek dan lain-lain gitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang harus batasan yang kayak lu bilang bahwa Tuhan kasih kita batasan supaya kita bisa justru lari lebih kencang dan lari lebih jauh gitu. Bukannya bayangin kalau jalan tol nggak ada batasan ya kita ya maksudnya amburadul semuanya kita mati lebih awal gitu. Jadi that's the true love, bukannya love by the law of attraction. Karena law of attraction ini mengatasnamakan semuanya berdasarkan feeling, di mana feel good, lakuin aja. Free sex feel good, lakuin aja. Masalahnya ada AIDS di sana guys gitu. Jadi ada AIDS di sana dan itu yang nggak diajarkan oleh mereka. Dan dia pikir bahwa ketika lu feel good, everything's good will come to you dan nggak akan ada yang feel bad gitu. Kalau ada sesuatu yang kecelakaan segala macam, itu pasti karena ada pikiran lu yang somehow lu percaya. That's why lu attract hal tersebut. Dan dia quotes daripada ayat di mana Ayub mengatakan bahwa the thing I fear most happened to me. Kalau lu baca ayat di Ayub pasal-pasal yang awal tuh, Ayub udah ngomong hal-hal yang paling kutakuti telah terjadi padaku gitu. Ketika anaknya meninggal segala macam, dan itu yang di quotes dan dia bilang this is law of attraction. Gitu. Jadi ketika lu, which is gue nggak bilang bahwa law of attraction itu nggak ada. Law of attraction itu ada. Sama seperti kayak karma, sama seperti hukum gravitasi. That's not change the Christianity gitu. Nggak mengubah Kristen, nggak membuat Kristen menjadi law of attraction. Tapi seharusnya law of attraction ini
hanya mensupport gitu, kayak lu mau ngomong vibration, kemudian tabur tuai lah ya kalau di Kristen ya. Iya, tabur tuai. Kemudian juga kan Paulus juga udah ngomong apapun yang indah, yang baik, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ya, maksudku tuh ya kita sebenarnya kita belajar Kristenan, kita nggak perlu tahu law of attraction pun kita sudah kita sudah doing good in law of attraction sebenarnya. Jadi kita nggak perlu fokus ke sini. Tapi kenapa orang mau fokus ke sini? Karena ketika kita ngomong ke Kristenan ada batasan di Kristen. Iya, betul. Nah, ini yang mereka nggak mau. Dan perbedaan daripada iman, daripada law of attraction dan Christianity, gue percaya adalah bahwa iman yang ada di law of attraction, atau yang gue percaya ini juga dipakai di word of faith, terutama untuk healing pada saat di awal 19-an. Ini, dan gue nggak bahas ke word of faith dulu ya, ini karena konteksnya beda. Tapi law of attraction ini basically adalah dia mempush dia punya desire kepada Tuhan. Jadi Tuhannya itu dia jadikan formula atau vending machine. Gue Tuhan. Universe itu adalah jinnya. Jadi kalau lu nonton film The Secret ada jin di situ. Whatever you wish is my command. Gue masih ingat tuh bahkan. Karena gue nonton tuh ada kali 100 kali. Iya, jadi intinya adalah desire lu dan Tuhannya adalah jin tersebut. Cara lu untuk mendapatkan dari dia adalah iman. Nah, iman ini berdasarkan perasaan lu dan pikiran lu dan kepercayaan lu. Jadi lu nge-push lu punya desire kepada Tuhan. Dan Tuhan tuh harus kasih. Karena itu ada law. Law itu kan hukum. Jadi artinya apa? Artinya ada formula. Pasti, karena ada hukum di situ. Pasti. Spesifik dan banyak banget result yang udah kita lihat. Nah, perbedaan dengan iman daripada kekristenan adalah kalau kekristenan imannya bukan kepada benda, bukan kepada hal kita, tapi imannya kepada Tuhan. Makanya Tuhan juga berkata, have faith in God. Barulah dia bilang bahwa kalau lu punya iman sebesar biji sawi, kau bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah, dan dia akan pindah. Tapi sebelumnya dia ngomong dulu, have faith in siapa? In God, bukan in you atau in desire gitu. Have faith in God gitu. Dan iman kekristenan adalah iman yang percaya bahwa sebenarnya iman adalah yang kayak Pastor Jeff pernah bilang bahwa itu adalah currency of heaven, di mana kita bisa dengan iman kita bisa expect the miraculous superpower supernatural of God gitu. Jadi kita bisa dengan iman kita bisa memang ada benar dengan iman kita bisa membuat sesuatu yang supernatural terjadi, tapi bukan kita yang buat, tapi Tuhan yang buat. Jadi iman dikatakan sebesar biji sawi, artinya apa? Iman itu lemah, bukan kita. It's not works gitu. Beda iman dengan works. Makanya faith and works itu beda, karena faith itu sebenarnya cuma kepercayaan. I believe gitu. I believe in the supernatural power of God dan God do it. Tapi di sisi lain, iman kekristenan juga adalah iman yang percaya bahkan ketika Tuhan say no. Karena imannya kita letakkan kepada Tuhan, bukan kepada situasi, pada benda tersebut, bukan pada benda ataupun situasi. That's why ini yang membedakan antara iman Kristen dan iman law of attraction. Dan seringkali gue lihat bahwa preacher mulai ngomongin soal kayak kalau lu beriman maka lu harus dapetin apa yang lu mau segala macam. Sebenarnya that's not Christianity gitu. Karena memang kita harus tahu bahwa Tuhan punya the will, punya His mind, His will, and His purpose. Ada God sovereignty juga yang dilihat secara big picture keseluruhan bumi ini gitu. Gak cuma nggak cuma kayak keinginan kita doang, tapi ada keinginan orang lain juga kan. Maksudnya jadi, dan dia juga punya personality gitu. Punya personality di mana kayak kalau gue punya keinginan, dia juga ada keinginan yang nggak selalu match dengan kita. That's why di mana Tuhan juga berkata bahwa pikiranku jauh dibandingkan dengan pikiranmu, jalanku jauh dibandingkan jalanmu, dan itu yang membuat kita harus ketika kita memiliki keinginan, Tuhan akan match up. Maksudnya Tuhan akan ini sesuai nggak dengan His will. Karena juga dikatakan bahwa if we abide in Him and His words abide in us, then we can ask for anything. Nah, yang jadi masalah adalah ada ayat sebelumnya di mana kita harus abide dulu dengan Dia. Dan kedua adalah His words abide in us. Karena apa? Karena kita abiding, artinya kita punya will dan desire yang sama. Barulah kita bisa nanya segala sesuatu, minta segala sesuatu, dan itu akan terjadi. Karena memang that's God desire juga. Jadi kita satu jalan, sinkron. Nah, sementara kalau law of attraction ataupun mungkin The Secret, dia ini memaksakan kehendak bebasnya kepada Tuhan, dan dia memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang dia inginkan. Dan seringkali kita dengar bahwa law of attraction mesti spesifik ya, harus spesifik, mau cari pasangan, mau rumah, harus spesifik, tulis, ingat, lihat, percaya. Sehari lu bisa berdoa 3 kali, 4 kali. Jadi masalah that's not Christianity aja gitu sebenarnya. Dan semakin kita lihat dari jauh, sebenarnya semakin kita fokus ke law of attraction, kita semakin menjadi kedagingan, jauh dari spirit sebenarnya. Karena kita menjadi egois ya sebenarnya at one sense gitu. Dan itu mungkin yang gue percaya itu yang membedakan antara iman law of attraction dengan iman Christianity. Kalau menurut lu sendiri gimana, Pak?
Iya sih, gue juga setuju sih dengan apa yang sampaikan dan memang Tuhannya beda ya. Maksudnya gue kalau kita lihat secara fondasi kan memang New Age itu sebenarnya kan bisa dibilang berasal daripada Hinduism lah ajarannya sebenarnya. Sedikit banyak mengambil dari situ dan memang dia percaya kan pantheism sebenarnya bahwa ya everything is God gitu. Bahkan ya lemari itu juga Tuhan, laptop ini juga masuk Tuhan gitu. Jadi ya Tuhan itu segala macam lah. Cuma bedanya adalah untuk kita bisa menjadi Tuhan ya yang kedua tadi harus punya higher consciousness kan. Harus tahu betul nih kalau kita ini Tuhan dan segala macam. Dan kalau kita sudah sampai tahap level itu ya our mind can create reality gitu karena kita kan Tuhan. Gitu makanya kenapa yang kayak kita harus ulang-ulangin terus, kita harus percaya karena ya karena kita Tuhan dan kita bisa create reality gitu. Dan ya makanya pengaruh ini sih baik banget sih New Age. Makanya kan kalau lu suka nonton Star Wars itu juga sebenarnya pengaruh New Age tuh. Makanya kan ada istilah Force kan di dalam Star Wars kan. Ada Force tuh yang makanya dia selalu yang terkenal kan May the Force with you atau apa gitu. Be with you gitu kan. Jadi kayak the Force be with you. Jadi kayak Force ini adalah kekuatan yang ada di universe ini yang akan menentukan lah gitu yang akan membantu mereka gitu. Dan yang kurang lebih sama New Age kan kurang lebih juga seperti itu kan ada. Tapi bedanya adalah kalau di Kristen kan kita percaya Tuhan kita Tuhan yang personal ya. Artinya Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya emosi, Tuhan yang punya keputusan. Beda sama di pantheism atau di New Age di mana ya Tuhan itu nggak punya personal. Makanya kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dengan benar ya pasti dikasih. Jadi kayak ya hukum kan, makanya hukum kan A sama dengan B ya udah gitu. Ya exact ya sebenarnya. Exact. Jadi nggak mungkin resultnya beda kalau hukum gitu kan. Kayak hukum gravitasi kan, barang yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, itu udah hukum gitu kan, nggak bisa berubah gitu. Jadi ya Tuhan di dalam pantheism juga seperti itu. Cuman mungkin kalau gue bahas sedikit dari sisi apologetik ya memang dasarnya apa gitu, karena yang kayak beberapa bukti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, kayak bukti mengenai Big Bang gitu kan, bahwa bagaimana Big Bang itu bisa terbentuk. Big Bang itu kan permulaan dari bumi kan, dan di mana kalau buminya ada permulaan berarti ada yang meng-create atau enggak yang memulai hal tersebut. Dan kita juga sempat bahas sebelumnya kayak time, space, and matter, waktu, ruang, time, space, waktu, ruang, dan materi itu kan tercipta dari Big Bang kan. Berarti sosok yang menciptakan ini semua pasti adalah sosok yang timeless, spaceless, dan immaterial gitu. Masalahnya apakah kita itu immaterial? Bukan. Apakah sekeliling kita immaterial? Kan enggak. Jadi kayak ya sebenarnya walaupun banyak aplikasi daripada pantheism ini sangat relate dengan ilmu pengetahuan yang bilang tadi brainwave dan segala macam, ada bukti risetnya, tapi sebenarnya secara fondasinya sebenarnya berlawanan ya dengan ilmu pengetahuan sebenarnya. Karena dari ilmu pengetahuan yang kayak kita sempat bahas sebelumnya mengenai Big Bang, mengenai penciptaan manusia dan segala macamnya, kita akan dapat sifat-sifat Tuhan yang immaterial, spaceless, timeless, purposeful, personal, which is itu semuanya nggak ada dalam pantheism sih. Jadi menurut gue secara fondasinya memang agak beda sih. Cuman ya itu sih menurut gue memang the law of attraction itu sangat-sangat menggiurkan ya. Menggiurkan banget sih. Karena memang law of attraction, vibration. Karena New Age itu memang centernya kan self-center sekali ya, maksudnya. Iya, banget. Pusat. You can have what you want gitu. Iya, pusatnya diri kita kan. Jadi ya pasti disenangi semua orang lah. Siapa sih yang nggak senang? tapi menurut gue kayak gini, maksud gue kayak mungkin kalau lu aplikasikan ke diri lu sendiri, ya enak lah ya, kayak nggak ada batasan. Do what you make you happy. Tapi imagine kalau lu punya anak gitu. Imagine kalau lu punya anak, will you do that to your son or daughter gitu? Kalau punya anak, apa kalau kan bilang sama dia, kamu bebas ya, kamu terserah mau ngapain. Do what make you happy aja gitu, tanpa mikirin batasannya nggak mungkin. Semua orang tua pasti kalau dia cinta sama anaknya, mengasihi anaknya, pasti dia kan kasih batasan kan. Makanya ada banyak orang tua yang pasti marahin anaknya gitu. Dan nggak boleh pulang malam lah, harus abis main harus diberesin. Itu kan batasan-batasan yang diberikan justru karena dia mengasihi anaknya gitu. Tapi lucu gitu, maksud gue kalau lu melakukan itu pada anak lu, tapi lu sendiri nggak mau dibatasin. Berarti kan ada kontradiktif di situ.
Jadi satu sisi lu mengerti bahwa batasan itu baik, batasan itu penting, tapi lu nggak mau diri lu dibatasin. Jadi ya sebenarnya itu adalah suatu hal yang kontradiktif. Jadi menurut gue memang kehidupan tadi sih bahwa harusnya ada batasan-batasan gitu. Apabila benar-benar sesuatu itu bisa berjalan dengan baik lah, istilah gitu. Benar, dan fondasinya juga nggak cuma berdasarkan perasaan ya. Memang ya kayak kata lu bener banget sih. Maksudnya secara saintifik memang kita bisa ngebahas dari yang law of attraction sebutin. Maksudnya kayak dia bilang perkataan kita juga punya power, dan memang itu juga dipakai speak it to claim it ya. Itu juga dari word of faith juga. Jadi memang ini agak ada awal mulanya memang dari 19-an sih. Jadi memang dia berjalan bersamaan New Thought dengan word of faith pada saat itu. Cuman kalau New Thought ini dia memakai basis sains, di mana kalau lu pernah baca buku daripada Anatomy of Water, lu pernah sih, jadi ciptaan daripada khasasi orang Jepang, something Hamamoto ya, pokoknya jadi Anatomy of Water, di mana dia ada 3 jenis air, yang satu dibiarin, yang satu dikata-katain, yang satu dipuji, dan dia lihat anatominya yang dipuji ini jadi perfect. Sementara jadi bentuk mutiaranya tuh perfect, dan akhirnya dari situ mulai banyak orang yang coba, dan benar, yang dikata-katain keruh, yang di-ignore gue lupa deh, keruh juga, atau lebih keruh justru, yang paling parah gitu. Jadi dari situ, wah gila, bayangin lu 70% daripada manusia itu adalah air, dan lu menyebut, which is ada half truth di situ, ada partial truth, ada kebenaran. Memang gue percaya bahwa memang ada kebenaran, dan itu tidak menyangkal Alkitab, itu hanya mensupport, karena memang Alkitab udah ngajarin itu kok. Maksudnya kita menubuatkan hal-hal yang positif untuk diri kita, afirmasi segala macam, ya memang itu bukannya itu salah in and of itself, tapi yang akan jadi salah ketika kita menjadikan itu Tuhannya gitu. Itu yang basically itu yang utama ya. Nah, yang gue mau nanya nih, kalau Thor, kan kita udah lihat ya, kalau lu lihat di website The Secret, dulu tuh gue rajin banget nontonin website dia, itu tuh banyak banget Thor yang dapat result dari law of attraction ini. Nah, kalau menurut lu gimana tuh dengan result itu? Apakah itu memang dari Tuhan atau gimana kalau menurut lu? Ya menurut gue sih sebenarnya ya mungkin karena menurut gue kita berada di dalam dunia yang ada juga natural ya. Maksud gue di dunia natural, di mana dunia yang ada hukum alam lah ya, di mana ya kalau lu mau kurus ya lu harus olahraga dan kurangi makan gitu kan. Istilahnya lu nggak usah berdoa pun ya, kalau lu melakukan 2 hal itu ya lu kan kurus gitu, karena memang ada hukum alam yang bekerja dalam dunia ini. Jadi maksud gue adalah kayak sebenarnya tanpa Tuhan pun ada banyak hal mungkin ya yang bisa lo lakukan sendirian sebenarnya dengan mengikuti hukum-hukum alam tersebut gitu kan. Bahkan even kalau di Alkitab itu lu cukup baca kitab Amsal aja deh. Amsal itu yang basic wisdom kan. Wisdom book, ya. Dan kalau lu ikut itu juga gue kan hidup lu berhasil kok. Gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah setelah hidup ini lu mau kemana? Gitu. Apakah lebih penting lagi ya? Kalau hidup kita di dunia ini penting sekali, atau enggak itu yang terutama, kenapa umur kita terbatas? Gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Jadi kalau kita berjuang setengah mati untuk hidup di dunia bisa sukses, tapi kenapa ada akhirnya? Gitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan besar kan. Dan itu yang mungkin kalau di dalam New Age mereka percaya reinkarnasi ya. Jadi mungkin mereka nggak terlalu bother so much gitu ya. Tapi kan kalau dalam Kristen kita percaya bahwa setelah kita mati kan either or gitu. Maksudnya either surga ataupun neraka gitu. Jadi ya kenapa nggak cuma sekedar hidup sukses doang di dunia, tapi juga bisa punya hubungan sama Tuhan. Makanya kan gue lupa itu di mana tugas kita sebagai manusia adalah ya berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati manusia gitu. Ya, bagaimana kita hidup juga respectful, kita juga sukses di dunia, tapi ya di saat bersamaan jangan sampai hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya itu sih yang menurut gue mungkin yang cukup membedakan ya antara New Age dan juga Kristen. Kalau sendiri gimana? Iya bener banget sih. Lu udah jawab sih Thor. Maksudnya memang ya bener banget. Maksudnya memang sama seperti namanya law, hukum. Dia artinya adalah hukum natural, hukumnya secara natural. Maksudnya memang ada menggovern this world juga sih. Maksudnya ada hukum tarik menarik, hukum gravitasi, sama aja sebenarnya. Jadi ya kalau memang lu mau fokus ke itu ya lu bisa memanfaatkan gitu juga. Jadi maksudnya memang
Cuman terbatas ya, karena memang itu kan konteksnya itu bukan, itu law, bukan miracle sih. Maksudnya itu law, itu hukum, dan terbatas sampai kepada mind power masing-masing. Mereka tadi dibilang kan higher consciousness, lu harus semakin higher your consciousness, semakin lu bisa make your better life gitu. Jadi itu berdasarkan mind power sebenarnya. Jadi kayak kita juga pernah bahas soal mind power healing ya, gitu ya, kayak gimana kok ada orang yang bisa sembuh gitu dari apa itu miracle. Sebenarnya bukan miracle, tapi kita punya otak juga punya punya daya ke tingkat di mana ada something yang bisa kita lakukan gitu dengan mind power, dan itu memang nyata gitu. Mind power itu juga memang nyata, cuman that's not change the miracles gitu, itu and it's not the miracles gitu, dan itu bukan miracle. Jadi ada orang yang bisa sembuh dengan psikologi, katanya kalau misalnya kena kanker, nonton terus film-film lucu, itu juga mind power kan, kekuatan otak lu ketika lu seneng, lu happy, lu keluarin endorfin, lu lupain penyakit lu dan lu percaya lu sembuh. Maksudnya ada kebenaran di sana, tapi masalahnya adalah itu bukan supernatural power, itu cuma natural power di mana ada batasnya. Kayak contohnya nggak bisa dipungkiri, kayak kata lu, setelah mati lu kemana? Ini lu mau pakai mind power lu kayak gimana? Lu nggak mati gitu. Lu nggak bisa dengan mind power lu bangkitin diri lu sendiri. Dan banyak banget yang contohnya di law of attraction itu ketika untuk financial, ketika orang ada hutang nih, katanya kita harus kasih giving, karena giving itu mulai daripada reap and sowing, dan ini yang dipakai daripada ayat-ayat yang ada di Alkitab juga, dan ini yang kita lihat juga ada beberapa prosperity gospel ya pakai ya, kayak lu bilang waktu itu Penihin bilang, lu kalau mau kaya lu kasih 100, lu kalau mau jalan-jalan travel punya anak segala macam 120. Nah, ini sebenarnya basicnya daripada law of attraction. Jadi law of attraction ini yang The Secret ini ngajarin kalau misalnya lu dalam hutang, lu berada di vibration yang lebih rendah. Lu harus keluar dari sana, lu harus in the abundance mindset. Caranya gimana? Give, kasih. Dan ini dipakai juga oleh prosperity gospel. You give, kalau lu kasih, of course Tuhan harus kasih. Ini jadi kita main natural, hukum-hukum yang natural. Itu bukan Kristen, karena memang kalau kita lihat Tuhan Yesus bayar pajak, pas ditagih pajak, dia nggak kasih duit dulu ya ke orang, maksudnya dia nggak ada duit kan. Dia suruh bayar pajak, dia suruh Petrus ambil aja langsung dari ikan. Nah, dia miracle gitu. Dia mau kejar murid-muridnya di lautan, dia jalannya di atas air gitu. That's miracle, that's our God gitu loh. Tuhan kita di luar daripada hukum-hukum gravitasi, hukum law of attraction. Dia di luar hal tersebut, dia bisa lakuin apa aja hari ini juga, saat ini juga, dan dia bisa bangkitin orang mati yang law of attraction nggak bisa lakuin gitu. Karena dia hukum kan. Dan ini yang gue percaya sih, maksudnya memang ada result. Of course result itu selalu ada di setiap ajaran. Of course, maksudnya lu mau ajaran apapun, result selalu ada, karena memang setiap ajaran juga percaya juga ada positifnya. Kalau negatif semua pasti nggak ada yang ngikutin kan. Maksudnya memang itu kayak kata lu udah bener banget. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih, gue pengen nanya ke lu, Tor. Gimana dengan orang Kristen ataupun pengkhotbah yang mempercayai New Age atau bahkan mempreaching New Age? Gimana nih, Tor? Kalau kayak gitu? Iya. Apa dia kehilangan keselamatannya? Wah, kita selalu main ke situ. Jujur selalu ke situ lagi ya. Selalu ke situ. Interesting aja sih. Enggak, maksud itu. Nah, kalau menurut lu gimana dengan Kristen yang mempercayai ajaran New Age ataupun apa ya? Ya, itulah menghidupi ajaran ini. Kan positivity, maksudnya love. Nah, gimana menurut lu? Sebenarnya sih menurut gue ya yang dulu bang tadi sebenarnya ada partial truth di dalam New Age menurut gue. Bahwa sebenarnya nggak serta-merta segala sesuatu karena New Age salah, semuanya salah, nggak semuanya salah, nggak ya. Ya pasti ada hal-hal yang praktikal, apalagi kalau kita lihat dari bungkus luarnya ya, pasti positif sih, pasti kayak misalkan New Age kan sangat identik misalnya yang meditasi, yoga, betul, bikin pikiran tenang, which is itu ya bagus, menurut gue sih nggak ada yang salah dengan hal itu sih, dan menurut gue kalau ada kalangan Kristen mau melakukan hal itu ya monggo aja sebenarnya. Cuman sampai tahap mana itulah yang sebenarnya sulit tuh buat diukur tuh. Sampai titik di mana itu perlu kita atau enggak masih bisa kita toleransikan, itu yang sulit. Dan menurut gue ya yang tadi sempat kita bahas sih, sampai titik di mana Tuhan itu udah mulai bergeser sih. Sampai titik di mana Tuhan itu mulai bergeser pada diri kita sendiri. Itu menurut gue itu yang sudah menyimpang gitu ya. Dan untuk apa ya, susah juga sih untuk pendeta yang kayak gitu, karena gimana dengan pendeta ya? Karena jujur nih, kalau gue mau sebutin namanya, maka lo kan tahu, maksudnya dia juga pendeta dari orang barat luar, dan dia juga cukup ngetren sejajar dengan deretan Joyce Meyer dan kawan-kawan, maksudnya yang most influential, dan dia cukup besar gitu ngomong
talking about the law of attraction. Nah ini jadi kok malah Kristen kita jadinya fokusnya ke hukum tarik menarik ya. Nah kalau kayak gitu gimana Tor? Apakah itu jadinya sesat atau gimana nih? Ya menurut gue sih ya gue juga nggak tahu ya, tapi gue kalau as long as dia masih mempreaching the gospel of Jesus, maksudnya at least masih mempromosikan Yesus, masih memegang doktrin-doktrin bahwa Jesus is the only way, the truth and the life, bahwa nggak ada jalan lain menuju surga selain daripada Yesus, dan bagaimana kita harus bisa sepenuhnya mengikuti model Yesus dalam kehidupan kita, menurut gue masih oke sih. Walaupun asalkan mereka masih membahas mengenai hal itu, menurut gue. Tapi kalau udah nggak ngebahas mengenai hal itu, bahkan udah karena gue tahu juga sih ada beberapa preacher yang itu dia udah bikin konsep preachingnya dulu. Hari ini gue mau preaching mengenai memberi itu penting misalkan. Habis itu dari situ baru comot-comot ayat Alkitab, nah itu udah mulai menyimpang sih. Iya, menurut gue kayak menurut gue sih susah ya kalau ngomong pendeta ya, karena kita kan nggak punya capability untuk berbicara sama dia. Tapi mungkin kita bisa lebih bicara kepada pengikutnya kali ya, kepada orang-orang yang memiliki atau enggak yang berada di gereja yang punya paham New Age-nya tuh kuat sekali. Ya menurut gue harus lebih harus ditinggalkan nggak sih gitu, maksudnya kalau misalnya kita berada di gereja yang totally nggak pernah ngomongin soal repentance, nggak pernah ngomongin soal holiness, nggak pernah ngomongin soal crucified life ataupun hidup dengan memikul salib, justru menyalibkan kedagingan, tapi justru mungkin ke arah dia nggak terlalu ke prosperity, tapi kayak your best life now, maksudnya kayak Tuhan mau lu sukses, Tuhan mau lu kaya saat ini. Jadi ya which is nggak 100% salah, tapi fokusnya adalah lebih ke arah kayak kekayaan material, kemudian ke kesehatan, kesuksesan saat ini, tapi nggak terlalu banyak berbicara soal repentance, holiness, and crucified life. Kalau menurut lu kayak gini kan jadinya half truth juga ya, maksudnya kayak doktrinnya jadi setengah ya, karena memang Tuhan Yesus bukan cuma grace, tapi dia juga truth gitu, dia juga mau kita hidup di dalam kekudusan dan crucified life gitu. Dan gimana dengan kalau kita berada di bawah gereja yang totally dia percaya bahwa itu perjanjian lama, kita under grace, dan Tuhan di bawah under grace, Tuhan mau lu sukses, lu mau kaya, dan fokuslah untuk itu gitu, percaya blessings, dan udah gitu aja. Lebih ke arah law of attraction New Age sebenarnya. Kalau kayak gitu gimana Tor sebagai jemaat? Gue sih pindah sih. Karena makanya menurut gue ya zaman sekarang memang ini sih. Maksud gue zaman sekarang jemaat juga sukanya tuh khotbah-khotbah yang aplikatif. Khotbah-khotbah yang motivational ya. Iya, yang kayak gue semangat banget, gue dapet banget gitu. Padahal menurut gue sebenarnya kalau kita lihat konteks di Alkitab ya, maksud gue apalagi perjanjian lama tuh justru pada saat biasanya firman Tuhan dikatakan, habis itu mereka pada nangis gitu. Mereka pada nangis karena mereka menyadari bahwa betapa misalnya betapa bercelaya mereka dan berapa mereka membutuhkan Tuhan gitu. Makanya mereka biasanya banyak yang nangis dan segala macam. Dan makanya kan di Alkitab juga dikatakan bahwa ya Alkitab misalnya firman Tuhan ini seperti kaca lah sebenarnya. Justru setiap kali dibacakan ya harusnya kita merasa bahwa oh ya kayak gue ada salah di sini dan gue harus become better di sini. Harusnya gue ke arah situ sih sebenarnya, harusnya khotbah kita yang kita dengar tiap minggunya ya. Tapi kalau yang kita dengar tiap minggu lebih ke arah motivasi, menyemangati kita segala macam, ya menurut gue itu sudah aplikatif kan? Iya, tapi kurang tepat ya. Ya mungkin boleh kalau itu dalam kelas-kelas entrepreneurship atau kelas-kelas financial, tapi kalau di dalam sermon mingguan gitu untuk ibadah umum, menurut gue itu nggak tepat sih. Itu menurut gue menggunakan platformnya dengan tidak baik sih menurut gue. Dan menurut gue sebagai jemaat, kalau anda kan udah tahu mengenai hal itu ya, mungkin carilah ya cari gereja yang memang bisa bertumbuh secara spiritual, dan kalau memang membutuhkan sekali motivasi bisnis, ya mungkin bisa beli buku Tony Robbins dan segala macam. Menurut gue itu lebih bagus. Ya, gitu. Sekalian gitu, maksud gue kalau mau motivasi sekalian, mau rohani sekalian, jangan di tengah-tengah gitu menurut gue. Ya digabung lah ya, karena beda ya sebenarnya. Iya. Jadi nanti jadinya campur aduk juga ya, jadi kurang doktrinnya tuh malah jadi doktrin motivational, jadi diambil quote-quote yang motivasi dijadiin kekristenan gitu, jadi ya itu in one ya. Jadi double ya sebenarnya. Lebih ringkas gitu mungkin orang suka. Benar. Dan bahkan kalau kita lihat Tony Robbins sendiri sekarang di masa tuanya dia udah
kembali mengajarkan grace malah ya. Kalau lihat tuh dia kan massive action, yang ketiga grace. Jadi gue rasa dia udah lahir baru sih. Jadi dia udah seriusan dia udah beda karena memang gue kan ngikutin dia udah lama. Jadi awal-awal tuh you can be whatever you want, you can do whatever you want. Wah, motivational banget, law of attraction banget, dan dia juga sempat bilang bahwa dia nikah dengan istrinya pakai law of attraction, di mana dia nulis 3 halaman. Dia nggak ngomong law of attraction langsung, tapi dia bilang kayak dia tulis 3 halaman secara spesifik dan dia langsung dapat. Dia kaya sebelum dia umur 25 tahun dan end up dia bercerai gitu. Jadi ini sih maksud gue tuh law of attraction ini kan kita memanipulasi ya. Sebenarnya gue tahu nih secara spesifik, dan ini yang diajarin juga dulu ya kalau di beberapa gereja ya, kayak lo harus spesifik cari pasangan segala macam, which is nggak salah sih, tapi gue pernah ngelakuin itu dengan mental law of attraction dan teman kita juga salah satunya, dan end up kita berdua dapat orang yang seperti kita mau tapi putus gitu, nggak sesuai karena memang gue udah bilang bahwa sometimes our will itu nggak cocok aja, nggak match dengan karena kita kan bukan pencipta gitu. Sementara kalau kita percaya sama Tuhan, percaya sama dia bisa mendekatkan diri kita dengan pasangan yang tepat, ya that will be match gitu, karena dia pencipta kita. Itu sih maksud gue tuh, kadang kalau law of attraction lu yang mau nyetir sebenarnya. Lu yang mau jadi nyetir kan, itu yang error sebenarnya, dan itu yang menjadi banyak banget sumber kekacauan sih. Biarpun ada result ada, tapi orang kan success result ya, maksudnya setelah sukses ini apakah dia lanjut terus nih, apakah dia kaya terus, apakah dia justru hidup makin hancur, nggak ada yang tahu kan sebenarnya. Jadi ya itu success result dari law of attraction. Malah itu Dan mungkin kalau terkait dengan menikah ya, gue sempet baca nonton gue lupa waktu itu ada pasangan New Age cuma istri, itu kan New Age itu actually kan yang kita bilang tadi kan self center kan, tapi kan bagaimana kalau sudah menikah, itu udah nggak bisa self center karena sudah berdua kan. Makanya kan banyak kan orang yang masih memaksakan self center pasti cerai kayak lu bilang tadi. Makanya biasanya mereka mau modifikasi tuh pernikahannya. Jadi mereka makanya banyak di Amerika tuh kayak ini, dan dia open marriage. Jadi mereka istri satu, suami satu, tapi di dalam pernikahan mereka tetap open. Jadi sesekali mereka bisa boleh main sama siapa gitu. Tapi ya cuman bukan istri simpenan, dia cuma main doang. Karena mungkin ya bosen atau apa, ya udah. Feel kan, good ya. Yang penting dua-duanya feel good kan. Dua-duanya kapanpun mereka mau bisa main sama siapapun yang dia mau, tapi masih pernikahan tetap utuh gitu kan. Jadi sama-sama enak nih. Jadi ya begitu. Dan jadinya ya miris sih kalau andaikan segala sesuatunya itu begitu ya. Gue gak kebayang sih itu gimana bisa begitu. Iya. Oke, Tor, ada lagi mungkin yang mau tambahin sebelum kita closing? Nggak ada tentang sih. New Age versus Christianity. Nggak ada sih kayaknya dari gue tadi, kayak lu sudah menjelaskan dengan sangat baik sih Dan. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup aja ya. Ya. Karena udah cukup panjang juga. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini bisa bisa memperjelas perbedaan antara New Age law of attraction dengan New Age faith lah ya. Kalau law of attraction nggak ada salahnya, sebenarnya hukum gravitasi apa salahnya. Jadi faith di New Age versus faith di Christianity. Perbedaannya adalah sebenarnya daripada personification daripada Tuhan. Ini ada yang penting karena di New Age Tuhannya adalah lu. Sementara di Christianity kita menaruh iman kita kepada Tuhan yang memiliki personification, punya personal, yang punya will dan sovereignty, di mana kita memiliki iman, dia bisa act on our behalf, which is miracle power, dan sekaligus kita juga percaya bahkan ketika dia tidak lakuin apapun, kita juga tahu that's the best for us gitu. That's sovereign. Maksudnya have faith in God, not in yourself ataupun in your desire. Maksudnya gitu sebenarnya. Jadi ini yang membedakan, dan hasilnya juga membedakan. Hasilnya adalah hasil daripada New Age adalah menjadi semakin self-centered, menjadi semakin carnal, kedagingan. Jadi apapun yang lu inginkan itu yang harus lu fokusin. Sementara kalau kita di Christianity adalah kita menyalipkan daging. Jadi ini aja udah jauh berlawanan. Karena kita menyalipkan daging dan berfokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Basically ini aja udah bertentangan. Dan untuk teman-teman mungkin yang merasa bahwa di gerejanya udah mulai fokusnya kepada kesuksesan dan lain-lain, dimana kalau lu nggak kaya, lu di measure dari sana, atau mungkin nggak pernah mendengar soal pertobatan, holiness, ataupun doktrin tentang kebenaran, maksudnya firman Tuhan, tentang crucified life, ataupun tentang kisah Ananias dan Safira yang menjual rumah dan dia berbohong dan dia mati. Nah, mungkin ini nggak diajarin oleh preacher yang mempreaching law of attraction ya, karena itu di perjanjian baru juga. Ananias dan Safira itu meninggal ketika dia bohong di depan Petrus. Nah, ini karena that's the truth gitu. The truth cut out your
cut into the heart gitu. Jadi ya mungkin kayak kata Victor tadi, kalau memang bisa diomongin ke elders, mungkin bisa dikasih tahu masukan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya terpaksa harus cari gereja baru, dan itu that's the best way, karena memang that's not Christianity. Dan semoga teman-teman juga nggak nyaru ya antara New Age dengan Christianity. Hanya karena sama-sama love bukan berarti sama-sama love gitu. Jadi ini kita harus bedain antara love daripada Kristen maupun love daripada agama-agama lain. Jadi kan kita juga banyak denominasi ya, Tor. Ada faith, grace, kemudian Pentakosta dan lain-lain. Itu sebenarnya denominasi kan ibaratnya kayak mata uang. Mata uang itu kita juga ada 10.000, 5.000, 100.000. Ada banyak muka mata uang tapi semuanya asli. Tapi ada juga mata uang yang palsu, fake money. Maksudnya ini adalah fake money. Sebenarnya New Age ini fake money sih. Itu aja yang pengen gue jelasin. Itu mungkin apa lagi nih? Udah ya, kalau gitu kita tutup aja sampai sini. Mudah-mudahan berkati teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada lagi yang pengen bertanya lebih banyak lagi, bisa ke Victor terutama untuk ngomongin soal yang banyak masalah-masalah agama lain. Ya, Tor. Kenapa gue jadi ya? Di gue di @victoriditya, atau lu di mana sih? @dennis.johan, atau di kita punya Instagram di @catatandiiman.id, atau di YouTube di @perisaiman. Karena apa? Untuk teman-teman yang butuh perisai, boleh langsung dengar aja di Perisaiman. Banyak banget ngebahas tentang apologetik dan mujizat dan kawan-kawan dan bahasa roh dan lain-lain ya, Tor. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan berkati, tetap stay safe dan pakai masker dimanapun teman-teman berada. Dan see you and God bless. God bless.